kita bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Kalian siap belajar firman Tuhan ya pagi ini? Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dulu. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi ini kembali Tuhan memberi kesempatan untuk kami belajar akan firman Tuhan. Tuhan, Kau pimpin acara ini supaya kami mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan belajar dari Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Ayo, buka Alkitabnya, baca semua di rumah. Yuk, Ibu akan bacakan ya. Mungkin Ibu nggak semuanya baca, tapi kalian baca di rumah semua ya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lalu ketika tiba waktu penahiran, mereka menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Adik-adik, di sini Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, lahir, dan Simeon, orang yang saleh yang ada di situ, menyambut dia. Kemudian karena Simeon penuh dengan Roh Kudus, ya, dengan Roh Allah, dia tahu, jadi dia menunggu kedatangan Mesias. Setelah Yesus datang di bait Allah itu dan dia juga dibawa Tuhan ke situ, akhirnya apa? Dia mengatakan bahwa sekarang karena dia sudah lanjut usia ya, jadi dia tuh ya Tuhan, sekarang bolehlah hamba-Mu ini pergi. Jadi ya Tuhan boleh angkat dia gitu kan, karena dia udah cukup umurnya, udah tua, dan sekarang dia sudah ketemu dengan apa yang dia rindukan ya. Jadi dia udah bertemu Tuhan Yesus, ya udah gitu, udah melihat nih, udah nyata gitu kan janji Tuhan itu. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus itu adalah terang yang menjadi pernyataan Tuhan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Yesus itu datang ke dunia ini dengan tujuan yang besar ya. Ada tujuannya Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia, bukan asal datang. Apa coba tujuan Tuhan Yesus? Yaitu menyelamatkan umat yang berdosa dalam dunia ini ya, menebus dari segala dosa yang tidak bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita. Nah, Tuhan Yesus datang kemudian mati di atas kayu salib ya, menebus kita semua, dan sekarang ada di dalam surga menyiapkan tempat bagi kita. Nah, kita semua juga Tuhan ciptakan ada tujuannya. Jadi jangan sampai kita putus asa, jangan pernah kita kecewa, jangan pernah kita rendah diri, karena kita semua orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus ya, ditebus oleh Tuhan Yesus, kita sudah diangkat menjadi anaknya. Dan Tuhan menciptakan kita itu bukan asal menciptakan, ada tujuan Tuhan bagi kita di balik semua penciptaan ini, di balik semua kejadian yang kita alami. Tuhan punya tujuan kepada kita. Adik-adik mungkin masih kecil saat ini, tidak tahu di depan ada apa.
tidak tahu di depan mau dijadikan apa oleh Tuhan. Dari sekarang adik-adik bicara sama Tuhan dalam doa. Tuhan, bantu saya untuk menemukan tujuan apa yang Tuhan sudah buat untuk saya di dalam dunia ini. Ya, jadi kalian berdoa kepada Tuhan bahwa kalian menjadi alat Tuhan, disuruh melakukan apa sama Tuhan di dalam dunia ini. Ya, jadi kita semua masing-masing ada tujuan besar yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Mungkin kita belum ngerti apa tujuannya. Maka dari itu, dari sekarang kalian berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tujuan saya di dalam dunia ini untuk apa ya? Tuhan tolong bantu saya menemukannya. Ya, kita semua berdoa meminta kepada Tuhan, nanti Tuhan akan tunjukkan. Tapi adik-adik terus tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Baca firman Tuhan, berdoa, ikuti ibadah di gereja, karena ibadah itu saat kita mendengar firman Tuhan. Makanya kenapa saat kita mendengar firman Tuhan di gereja, kita tidak boleh lalu lalang keluar masuk. Kita dengerin apa pesan Tuhan untuk kita. Ya, kita harus dengerin, karena hamba Tuhan itu yang khotbah itu adalah alat Tuhan untuk memberitakan pesan Tuhan kepada kita, umatnya. Nah, maka dari itu dengerin apa maksudnya, ya, supaya kita semua bisa mengerti. Tuhan menuntun kita. Kita terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan tuntun saya, Tuhan bimbing saya, Tuhan bantu saya menemukan tujuan Tuhan di dalam hidup saya. Jadi kita ikutin, dekat dengan Tuhan di dalam doa. Ya, kita terus berbicara doa itu kepada Tuhan, kita dengerin Tuhan. Nah, ini nanti Tuhan maunya apa, terus berdoa, baca firman Tuhannya. Nanti kita akan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mengerti ya? Yo, kita semangat semua, bukan hanya main game, bukan hanya main HP, tetapi kita harus tahu, baik main HP kalau kita melihat wawasan yang ada di dunia lain, ya, maksudnya dunia lain ini belahan dunia yang lainnya, di luar negeri ada apa, kejadian apa. Nah, kita punya pengetahuan bertambah karena ada perubahan-perubahan yang begitu banyak di dalam dunia ini. Jadi kita tahu beritanya lewat HP. Tetapi bukan terus-terusan main HP, main game yang gak karuan. Anak-anak baca firman Tuhan, Alkitab yang di dalam HP boleh, ya. Nah, anak-anak ikut memuji Tuhan di YouTube. Ada kan banyak lagu-lagu pujian, ikuti nyanyi memuji Tuhan boleh, bagus. Tetapi kalau hal-hal yang gak perlu, anak-anak gak usah ikut, ya. Kita harus berani tampil beda dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita anak-anak Tuhan Yesus dijadikan oleh Tuhan untuk berbuat baik, untuk berbuat benar sesuai firman Tuhan. Dan tujuannya apa? Untuk memuliakan Tuhan. Tetapi mungkin ada jalannya. Dalam bidang apa anak-anak, ya, nanti dipakai oleh Tuhan di situ. Pasti tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan semua juga. Kalau anak-anak Tuhan, bukan untuk hidup secara dunia yang enggak karuan, yang enggak takut Tuhan. Tapi kita harus menjadi anak-anak yang hormat, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus. Ujungnya seperti itu. Oke? Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan mengajar kami untuk kami terus berhubungan dengan Tuhan sampai kami menemukan apa tujuan Tuhan dalam hidup kami, seperti yang Tuhan berikan kepada Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Ya Bapa, Engkau membawa anak-Mu ke dunia untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, Engkau punya tujuan besar atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.